Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, muslimat, para bapak ibu, saudara yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, sejak awalnya hingga akhir, pujian dan syukur hanyalah layak dipanjatkan, dilantunkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak kita mampu untuk membilangnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini. Namun tidak sekedar untuk menghirup udara di dunia ini, namun juga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan semenjak kita balik hingga hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat seseorang hatta yughargir, sampai napasnya itu sampai di tenggorokannya. Ya, sebelum itu maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang. Sehingga saat kita sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu umur yang panjang, kita bisa memperbaiki apa-apa yang kurang, apa-apa yang menjadi dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan sejak kita balik. Dengan itu semoga kita berharap ketika kita banyak istighfar pada Allah, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari dan juga di malam hari, Allah Subhanahu wa taala berkenan nanti saat kita dijemput oleh malakul maut, malaikat maut, ya, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nikmat Allah atas nikmat waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga bagaimana pada kesempatan malam hari ini, karena kita masih hidup, karena kita masih diberi waktu oleh Allah, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Majelis zikir, ya, semoga termasuk di antara majelis zikir
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, apabila seorang hamba itu ya idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi, bila seorang hamba, bila kita itu mengingat Allah, berzikir pada Allah dalam kesendirian kita, sendiri-sendiri masing-masing di antara kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi nafsi, Allah Subhanahu wa taala berkenan menyebut-nyebut kita, mengingat-ingat kita pada zatnya Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min, apabila orang tadi berzikir bersama orang yang lain bareng-bareng dalam sebuah majelis sebagaimana majelis kita saat ini, maka Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis qudsi itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut, mengingat-ingat kita di majelis yang lebih baik, di majelis kita ini, di hadapan para malaikatnya yang mulia. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendak melanjutkan pada kesempatan malam hari ini tentang beberapa adab-adab yang kaitannya dengan kehidupan kita. Ya, saya agak lupa sebenarnya ini sampai pada mana, namun tidak masalah, mungkin nanti kalau misalnya terlewat kita ulangi lagi. Itu kita akan bahas tentang masalah adab berpakaian. Sudah belum Pak? Belum Pak ya kelihatannya Pak ya? Ya. Adabul libas. Adab-adab yang terkait dengan memakai pakaian. Ya, ini diantara bentuk bentuk sempurnanya syariat Islam. Ya, tidak sekedar pada ibadah-ibadah mahdhah yang wajib dan sunnah saja dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, adat kebiasaan kita pun ada beberapa ya patokan, ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka apa? Dalam rangka supaya bahkan dalam kehidupan, dalam hal-hal yang sebenarnya itu hukumnya mubah, kita bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enaknya kita sebagai seorang muslim itu, kita saat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas saat kita ada di masjid. Bahkan kita saat berada di rumah, kita berada di berbagai macam tempat dimanapun kita melakukan aktivitas sehari-hari, itu bisa dimaknai sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala saat kita ya menjalankannya sesuai dengan aturan-aturan yang disebutkan dalam syariat, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah berpakaian. Ukur berpakaian roh aja itu ada pahalanya. Ya, di sana bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ndak dosakan Allah Subhanahu wa taala menika ridho dumateng kula panjenengan sami. Sekedar ngginakaken pakaian pun dikenal dari zaman dulu. Okay. Dan juga yang namanya pakaian itu enggak ada batasannya, maksudnya kudu nganggo pakaian iki mboten nonton. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW itu menggunakan, karena beliau SAW hidup di daerah Arab, maka menggunakan apa yang digunakan oleh umumnya bangsa Arab. Okay. Orang aneh-aneh ngoten lho Pak, gitu Pak. Ya, Rasulullah SAW hidup di sana kok nganggo blangkon ya lucu. Ya. Tapi bagaimana? Sesuai dengan yang digunakan oleh bangsa Arab. Ya, sehingga kalau panjenengan sami menggunakan pakaian yang dikenal ya, yang sudah biasa dipakai oleh kaum kita ya, oleh masyarakat kita, mboten masalah. Karena itu adalah sebuah hal yang kaitannya dengan kebiasaan ya masyarakat tertentu. Namun kalau misalnya kemudian kita menggunakan pakaian digunakan oleh Nabi, misalnya menggunakan apa Pak? Gamis panjang dan sebagainya, dengan niatan karena kita cinta ya, dengan niatan karena kita senang dengan apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga itu bisa menjadikan pahala bagi kita. Makanya di antara para pahlawan kita, ini 17 Agustusan nih, di antara pahlawan kita kan juga menggunakan itu ya, bonjol, 5 bonjol, harus betul Pak. Oke, Pangeran Diponegoro, sinten melih niku, bahasa Sentot Prawiyadirjo nggih Pak nggih. Bahasa niku gelar dari Turki itu Pak. Bahasa ya. Nggih. Bahasa Sentot Ali Bahasa nggih Pak nggih. Itu gelar dari Turki itu. Nggih, Sentot Ali Bahasa Pak sebenarnya itu bahasa. Tapi kan sini kan basah ya.
orang Jawa. Nah, itu mereka menggunakan demikian. Sebagaimana juga sekarang ya orang-orang yang mengajar agama juga, para ustadz, sebagian kiai, ya sebagian habib, mereka menggunakan seperti itu. Ya, pakaian panjang sebagaimana orang-orang Arab, dan itu tidak masalah. Dan kalau diniatkan ya dalam rangka menggunakan sesuatu yang dicintai, yang biasa digunakan oleh Nabi karena kecintaan pada Rasulullah SAW, ya semoga itu menjadikan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab yang pertama yang kaitan dengan pakaian, ya pakaian sekarang enggak, pakaian Islami itu ya, itu asalnya bisa jadi tidak dari Arab, Pak. Nah, ini baju koko ini dari mana, Pak? Cina. Ya, ini konon saya dapat dari seorang guru guru Tifan Pohan itu ya, Pak ya. Nah, itu yang dia melajari sejarah-sejarah itu, termasuk baju koko itu kenapa ada renda-rendanya itu. Ya, kata beliau, ya Bapak Pupu Marfudin, ya hafizallah taala. Beliau mengatakan itu zaman dulu itu yang buat itu anak muda, Pak. Karena putus cinta gitu ya, Pak ya. Karena dia itu senang dengan seorang wanita, tidak kesampaian bagaimana dia membuat syair-syairnya dibuat pada bajunya. Ya, apa ini kira-kira nih syairin apa nih? Ya, ala kulihal ya, menjadi pakaian yang busana muslim kan gitu kan. Walaupun asalnya bukan dari bangsa Arab, nggak masalah. Ya. Sarung kita. Sarung dari mana, Pak, kira-kira, Pak? Dari pundi? Yaman atau dari mana ya, Pak ya? Termasuk songkok juga kan demikian. Dan sudah menjadi menjadi ciri khas dari bangsa kita. Ya, ciri khas dari bangsa kita. Ya, termasuk orang-orang Bugis itu kalau sudah mulai usia 60 tahun mesti kemana-mana pakai songkok. Ya, ya kan, Pak ya? Ya, pakai songkok, pakai kopiah. Nah, kita membaca di antara adab-adab yang kaitannya dengan menggunakan pakaian. Yang pertama, ad-du'a'u 'inda lubsil jadid. Ya, berdoa ketika menggunakan pakaian yang baru. Pakaian baru kinten-kinten jenengan nggunakane pinten tahun pisan, Pak? Setahun pisan ya. Ya, atau lebih mboten masalah. Wah, arep jagong. Ya, badheku wis rada kumel gitu ya. Tuku anyar. Angsal mboten, Pak? Nggih, angsal no, duwe-duwe dhewe ya. Ya. Apalagi kita itu kalau bertamu itu menggunakan pakaian yang bagus itu dalam rangka tidak sekedar kita ben ketok patut, tapi kita juga menghormati siapa, Pak? Yang kita datangi kan gitu kan. Nggih mboten? Ya, kita bertamu itu menggunakan pakaian yang bagus, sing ditamoni seneng mboten, Pak? Seneng kan gitu ya. Nah, itu niatan-niatan yang bagus yang kita hadirkan juga. Nah, di sana ketika kita itu menggunakan pakaian yang baru, itu ada ya adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Berdoa. Sebagaimana hadis yang rawa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Abu Isa. Ya, salah seorang penulis kitab hadis yang terkenal, Jami' Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan hasanun gharibun sahih. Ya, hadisnya itu adalah hasan gharib sahih. Berapa istilah yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Sa'id, dari seorang sahabat Nabi yang namanya disebutkan kunyahnya, ya, gelarnya ya, Abu Sa'id. Ya, Abu Sa'id ya. Siapa ini? Wallahu a'lam ya, belum, tidak disebutkan di sini, Pak. Biasanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan kita pernah menyampaikan juga bahwa di kalangan para sahabat Nabi itu ada orang-orang yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya, Bapak Esopo. Sampai-sampai namanya asli itu kadang-kadang kita mboten ngetos. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar, sinten, Pak? Ya. Nama aslinya siapa, Abu Bakar? Ya, kita sampai banyak yang nggak tahu kan gitu kan. Abu Hurairah. Ya, lebih dikenal dengan kunyahnya, walaupun Hir itu adalah kucing kan gitu ya julukannya. Ya. Dan para ulama saya menyebutkan mungkin namanya berselisih tentang Abu Hurairah sampai 30-an lebih. Dan yang paling kuatnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Dan ini di zaman para sahabat Nabi dikenal, sudah dikenal dari zaman dulu orang berkunyah.
Kalau di sini mungkin bapak fulan. Bapak siapa anaknya yang tertua. Ya, ada juga sebagian mereka yang lebih dikenal dengan namanya, bukan dengan ya kunyahnya tadi. Umar bin Khattab, ya Anas bin Malik dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Nah, Abu Sa'id mengatakan qala kana Rasulullah sallallahu idastajadda thawban sammahu bismihi. Ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai baju baru, maka beliau sammahu bismihi, memberikan nama dengan namanya. Maksudnya masing-masingnya itu ada sebagian menjelaskan para ulama, ya masing-masing dari benda itu dikasih nama sama Nabi. Ya, sehingga kita ingat ada nama Rasulullah memberikan nama kepada siapa Pak? Kepada tunggangannya, ontanya, Qaswa ya Pak ya. Ya, ada juga tunggangan Nabi itu Bighal, ya itu antara kuda dengan keledai Pak ya. Namanya Dul-Dul itu Pak ya. Ya, pernah dengar Pak? Jenenge lucu Pak, Dul-Dul gitu ya. Ya, demikian juga pedangnya sebagainya dikasih nama. Ya. Kiai Pak. Enggak ya. Enggak ya, nama itu saya dulu punya beli sepeda itu, sepedanya sudah apa namanya waktu bisa beli sepeda pertama kali itu. Belinya second, dikasih nama sama Pak Eko itu yang punya umroh sahabat itu. Lah anu sepedamu Kiai Slamet berarti. Slamet ya. Ya, yang penting tidak ada pengagungan Pak semuanya itu, tidak ada pengagungannya. Ya. Ya, enggak masalah saya kira. Yang penting sekali lagi tidak ada pengagungannya di sana. Karena bagaimanapun semuanya adalah benda. Maksud juga hewan apalagi. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum." Ya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah memuliakan anak Adam, kita semua. Ya, di daratan, di lautan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dari yang baik-baik. Kalau panjang sami dari bandingkan makhluk yang lain lebih bagus kita kan itu ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada kita dari berbagai ya makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu semuanya dalam rangka apa? Hewan, tumbuhan dan sebagainya itu dalam rangka untuk mendukung kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, fasilitas kita sebagai ya khalifah ya, sebagai artinya apa? Generasi per generasi yang berganti di muka bumi ini dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikasih nama tadi. Contohnya apa? Imamatan. Beliau pakaian apa niki jenenge Pak? Imamah niki? Sorban ya, udeng-udeng ya. Au kamisan bajunya. Au ridaan apa nih selempang apa jenenge Pak? Apa Pak jenenge Pak? Rida niku lho. Biasane napa? Napa Mas ini Mas? Pak Kiai biasanya ngagem nika lho, napa jenenge selempang niku nggih. Sorban nggih biasanya. Kemudian beliau berdoa, tsumma yaqul Allahumma ya Allah lakal hamdu. Ya, lakal hamdu ya. Hanya padamulah, hanya untukmulah, hanya milikmulah pujian. Ya. Alhamdu itu ada apa artinya? Ats-tsana'u 'ala Allah bima huwa ahlu. Yaitu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang Dia Subhanahu wa taala memang paling layak untuk dipuji. Ya. Dan di sini disebutkan duluan lakal hamdu, sebagaimana kita saat i'tidal ya Pak ya. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya, itu harusnya alhamdu ya, alhamdu dulu baru laka kan itu ya. Ya. Namun didulukan lakal hamdu, hanya menunjukkan bagaimana hanya dibatasi hanya untuk Allah. Ya. Hanya milik Engkau ya Allah segala pujian. Dan ini memang benar. Ya, apapun yang kita miliki ya, yang kaitannya dengan materi maupun non materi semuanya berasal dari Allah Ta'ala.
Kalaupun misalnya kita layak dipuji, yang lebih layak dipuji hanya Allah. Kalau kita misalnya memiliki sebuah ilmu unju dibanding sanesipun, ya, kita mungkin ada orang yang muji. Namun ingat, yang lebih layak dipuji yang memberikan kita ilmu itu. Karena kita bisa pinter, kita bisa punya ilmu, Allah yang ngasih. Ya, bukan mesti kemudian orang yang pinter itu dikasih ilmu sama Allah. Lalu sebutan Pak. Ya, kadang-kadang ya kalau kita punya pengalaman itu, ada teman-teman kita dulu yang sekolah, pada sekolah jangan lu pinter timbang awake dhewe. Tapi ternyata bagaimana di satu kelas itu mungkin sing ora pati pinter malah iso nutuke S1, S2, S3. Lalu sebutan Pak. Soalnya mboten gadah napa Pak? Biaya bisa jadi. Padahal jangan sing luwih pinter ini. Ya. Kita dapat itu demikian. Kadang-kadang sing luwih pinter ya kuliah bareng. Ya ada dulu teman saya. Ya IP-nya hampir 4, zaman dulu angel Pak. Lalu sebentar Pak, yang saya gampang diobral kan. Gitu Pak. Gurune dosane killer-killer. Ya. Zaman dulu IP apa namanya? 2 itu biasa. Ya, ada teman kos itu yang sering ke kos itu, anak kedokteran itu IP-ne di UGM Pak 2,1 bayangkan. Ora apa-apa di nang kaya kanca-kancane. Sok mben kowe praktek dokter ora ditakoki IP-mu. Gitu. Nah itu bagaimana? Itu apa? Ya hampir 4 IP-nya. Sementara yang lain biasa-biasa. Kemudian bagaimana? Ini biasa ini. Ya lulus ya biasa. Kemudian teman-temannya yang tidak terlalu pinter malah bisa nyampe ya dokter sampai profesor. Ini menunjukkan bagaimana ya semuanya yang Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Ya, maka bagaimana segala pujian benar itu adalah miliknya Allah. Yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kemarin pas pandemi itu. Ya, ada orang yang mungkin lebih sehat dibanding kita. Leres mboten, Pak? Ya, kula iki termasuk sing mboten patos. Rada ingri-ingrian boleh beri watak-watuk gitu ya. Oke. Tadi ternyata bagaimana kalau panjenengan sami mungkin bisa lihat di antara sekitar kita, orang yang kita kenal juga, ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil duluan. Saat terjadi pandemi kemarin. Wonten mboten, Pak? Yang mungkin kalau dilihat dari fisiknya lebih sehat dibandingkan kula panjenengan sami. Ada enggak, Pak? Ada dan banyak itu. Maka bagaimana sekali lagi napa kemawon apapun nikmat yang ada pada kita, apapun kelebihan yang ada pada kita, sekali lagi pujilah Allah. Jangan kita muji diri kita sendiri. Ya. Kita bahkan hendaknya bagaimana nanti akan disebutkan di sini. Kita bara'ah. Artinya kita berusaha menghindarkan diri dari memuji diri kita sendiri. Kita banyak kekurangan. Dan kita enggak punya apa-apa. Semuanya adalah pemberian dari Dia Subhanahu wa taala. Nah, ini. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya milik-Mu lah segala pujian, anta kasautanihi. Engkaulah ya Allah yang memberikan pakaian itu padaku. Ya, memberikan pakaian ini padaku. Sebagaimana hadis yang cukup panjang yang mungkin pernah disampaikan juga ya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai para hambaku, kalian itu semuanya tidak berpakaian, enggak punya pakaian kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Ya. Maka bagaimana? Mintalah pakaian padaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aksukum. Niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian. Ini berlaku pada ya semua yang kaitannya dengan nikmat-nikmat yang ada. Semuanya berasal dari Allah, sehingga saat kita kekurangan salah satu di antara nikmat dari rezeki yang Allah berikan, maka hendaknya kita mintanya hanya pada Allah Ta'ala. Karena setiap kita, saya yakin kalau panjenengan sami ingkang hadir di sini masalahnya benten-benten, kebutuhannya beda-beda, proporsinya, prioritasnya. Ya, bukan berarti sing wis duwe akeh ora ndek masalah.
Leres mboten Pak? Cuma sing ra duit. Ya, makanya bagaimana? Makanya apapun masalah kita, apapun problem kita, apapun kekurangan kita yang kita rasakan, minta pada Zat yang Maha Kaya, Al-Ghani, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rizki, yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang termasuk tadi pakaian itu. Maka bagaimana? Kemudian berdoa pada Allah, as'aluka khairah, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Apa itu kebaikannya? Disebutkan sini, khairu thawbi baqa'uhu wa naqa'uhu. Ya, iso awet. Ya, diantaranya Pak ya, kebaikan dari pakaian itu bisa awet. Demikian juga bersihnya, ora kena najis. Ya. Demikian juga bagaimana? Ya. Demikian juga ya, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan dulu, wa khairu ma suni'a lahu, dan aku mohon kepadamu kebaikan dari apa yang dibuat dari pakaian ini, tujuan dari pakaian ini dibuat. Apa itu? Ya, sesuatu yang tujuan pakaian dibuat apa Pak? Melindungi badan kita kan gitu. Ya, dari panas, wonten pakaian-pakaian yang melindungi kita dari panas. Demikian juga melindungi kita dari dingin. Ngagem jaket jenengan Pak nggih, pas wingin bediding niku kinten-kinten teng masjid donggo jaket apa mboten Pak? Nggih wonten nggih, mungkin nggih. Nggih. Demikian juga dalam rangka satrul aurah, ini yang penting juga, menutup aurat kita. Ya, menutup aurat kita. Nah, ini yang dimaksud bagaimana? Meminta pada Allah Subhanahu wa taala su'alul khairi fi hadhil umur. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari perkara-perkara ini semua. Ya. Dan lebih penting lagi bagaimana supaya ya, pakaian yang kita pakai ini minal auni 'alal ibadah wa ta'ati lillahi ta'ala. Bisa membantu kita dalam berbuat taat pada Allah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak sami ginakaken pakaian ini untuk bisa lebih taat pada Allah. Kita datang ke masjid, pilih pakaiannya gitu Pak ya, yang bersih. Ya, kita berhias dalam rangka apa? Dalam rangka menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutupi aurat kita. Ya. Ini tujuannya. Sebab menapa kalau panjenengan sami kalau salat kemudian terbuka aurat kita, sah napa mboten salatnya Pak? Tidak sah salat kita. Ya, karena termasuk di antara sahnya salat kita adalah apa? Menutup aurat. Ya, sehingga membantu sekali. Ya, membantu sekali. Ini di antara tujuannya. Dan aurat ya kemarin sudah mungkin sampaikan tapi di majelis yang lain. Ya, auratnya ya perempuan adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Ya, adapun laki-laki auratnya dari surah, dari pusar sampai lututnya. Ya, walaupun di sana memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah beliau tersinggap pahanya dan beliau tidak tutupi ketika ada sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nah, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'a lahu. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian itu dan keburukan apa yang diciptakan dibuat dari pakaian tersebut. Ya. Apa berlindung dari keburukan dari pakaian ini? Pakaian itu ya, keburukannya apa? Kaunuhu haraman wa najasan. Bisa jadi karena pakaiannya diperoleh dari penghasilan yang haram, atau pakaian itu sendiri adalah pakaian yang haram. Napa pakaian haram Pak? Atau napa mboten? Ada. Contohnya adalah untuk laki-laki menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra sing asli. Ora sutra-sutranan utawi sutra kecewa, mboten. Ini ibu-ibu monggo ngagem sutra mboten napa-napa. Tidak masalah. Boleh sing asli. Tapi ini ku larang banget ya toh. Nggih Pak nggih.
Sutra itu kan mahal sekali. Apalagi sekarang sutra alam itu ada lagi sutra alam yang dari ya bukan yang dari kepompong nih Pak, dari kepompong ulat sutra yang biasa itu. Namun dari sutra yang lain, dari kepompong yang lain. Anjing atas namanya kupu gajah Pak. Ya, itu bisa digunakan juga, itu juga sutra juga. Ada juga yang mungkin pernah lihat ya apa namanya ulat yang makan pohon daun kedondong kados emas nih Pak nggih. Itu dibuat sekarang jadi sutra yang model seperti emas itu. Mahal sekali Mas ya. Kedondong ngertos mboten? Iya kan? Yang kan itu kan kepompongnya kayak emas itu. Gitu Pak, ngertos apa? Itu yang buat di mana Pak? Orangnya dari di sini, pertamanya yang buat di Jogja itu orangnya. Saya pernah ketemu dengan orangnya. Nah, ternyata bagaimana? Kemudian mengundang orang Jepang itu ke sini, di foto-foto dan sebagainya, ngambil contohnya, kemudian dikembangkan di sana, yang buat di sana. Padahal yang menemukan di sini itu, menemukan di sini itu. Nah itu nggak boleh. Ya, termasuk juga berlindung dari ya keburukan dari pakaian itu adalah pakaian yang najis. Apalagi kalau digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang beribadah pada Allah, menjalankan sholat, ternyata bagaimana? Pakaiannya dalam kondisi terkena najis dan dia tahu misalnya. Maka dalam kondisi demikian sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah, harus dia lepas dulu pakaiannya, dia ulangi lagi sholatnya. Ya, karena dia menjalankan sholat dalam kondisi menggunakan pakaian yang najis. Nah, termasuk juga bagaimana? Termasuk keburukan dari pakaian itu, pakaiannya adalah pakaiannya ora awet. Ya, tinggus dilok buah-buah gitu ya. Ya, atau demikian juga menjadi sebab untuk berbuat maksiat, berbuat keburukan, iftikhar, ya, menyombongkan diri, membanggakan diri dibanding orang lain. Oh, pakaianmu kaya ngono. Ya, tonton pakaianku sing larang. Oh ya batik opo iki ya. Kilo sing larang. Nah, tidak boleh Pak demikian. Yang demikian ini berarti bagaimana? Berarti keburukan dari pakaian tersebut, dan ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh berpakaian yang bagus, yang mahal sekalipun boleh, namun jangan sampai masuk dalam hati kita rasa besar diri, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Justru saat kita bisa berpakaian dengan pakaian yang bagus, yang mahal, justru nambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita belum ada seberapanya dibandingkan orang yang paling kaya di dunia namun takwa pada Allah. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Ya Pak ya, betul kan Pak? Itu belum ada apa-apanya gitu. Mempunyai pasukan dari bangsa jin itu mengambil mutiara di lautan sebagainya. Ya, perbendaharaan di dalam bumi. Ya, itu kalau Nabi Muhammad SAW itu mau, ya bisa. Namun beliau SAW lebih memilih sebagai Abdullah, hambanya Allah dan Rasulnya saja. Ya, itu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari sini? Yang pertama, istihbabud du'a bihadza dzikri inda lubsi ats-tsaubil jadid. Disunahkannya berdoa dengan zikir yang disebutkan tadi ketika menggunakan pakaian yang baru. Kemudian yang kedua, ya, disunahkannya istihbabu hamdillahi inda lubsi ats-tsaubil jadid. Disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala saat memakai pakaian yang baru. Ya. Demikian juga bagaimana al-Islamu la yad'u ila rithatatil hay'ah wa qabhil mandar. Islam itu tidak mengajak, ya, seseorang tidak mengajak umatnya untuk, ya, apa namanya istilahnya, tidak perhatian dengan penampilan. Wes penampilannya yang penting apa Pak jenenge Pak? Ya, Islam artinya Islam itu tidak mengajak kemudian sak-sae jenenge gitu Pak ya. Pakaianmu sing ambiar sakarmu gitu Pak ya. Tidak ngajak demikian. Ya, sing dekil sing macam-macam, tidak, bukan demikian. Ini tidak diajarkan dalam Islam demikian. Ya, buktinya apa? Pakaian anyar kan gitu kan, gunakan pakaian anyar. Berarti bagaimana? Ya, dan ini diajarkan sama Nabi. Berarti bukan sesuatu yang kemudian ketika kamu pengen dekat dengan Allah, ya tanggalkan pakaian-pakaian yang
bagus. Tidak demikian. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian saudara kita, ada sebagian baik demikian. Tidak mau menggunakan pakaian yang bagus misalnya dalam rangka ya ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala atau mengatakan zuhud. Ya Pak ya, ini tidak benar. Ya, tidak benar demikian. Kemudian yang berikutnya ya, yanbaghi lil muslim an ya'taqida anna kulla ni'matin a'tahu Allahu iyyaha hiya bimahdhi fadlillahi ta'ala, fadli minallahi wa laysat min nafsihi. Ini penting sekali bagi kita, tidak cuma sekedar dalam masalah pakaian. Hendaknya seorang muslim itu meyakini bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah semata keutamaan dari Allah, bukan karena dirinya sendiri. Ingat itu, harus kita ingat betul-betul Pak. Napa mawon nikmat nggih ingkang kula panjenengan sami raosaken menika asalipun saking Allah, bukan karena kelebihan kita sendiri, bukan karena hebatnya kula panjenengan sami piyambak, mboten, tapi semata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita ya tanamkan betul-betul dalam diri kita. Kemudian berikutnya, la yatlub jalbal khairi illa minallah wa la yatlub daf'asy syarri illa minallah. Tidak meminta ya, tidak memohon kebaikan kecuali dari Allah. Demikian juga tidak memohon dihindarkan dari keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sami bisa jadi takut dengan suatu makhluk misalnya. Takut yang kaitannya dengan takut yang secara tabiat kita. Kalau panjenengan sami rata-rata takut yang namanya dengan ular. Terus mboten, Pak? Rata-rata nggih wonten sing pawang ya beda melih niku. Beda niku. Nggih, tapi rata-rata secara umum. Wedi karo kala jengking. Wedi mboten Bu, jangan Bu. Ujug-ujug ngisor bantal kala jengking. Wedi no. Ya, wah malah iki golek racune. Mboten ya, rata-rata takut. Ya, atau yang lain sebagainya. Maka bagaimana kita minta perlindungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan dari keburukannya. Karena apa? Semua yang ada di muka bumi ini atau di langit adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga kalau seorang di beberapa tempat lewat di daerah yang dianggap orang agak napa Pak sini Pak. Wingit misalnya gitu kan. Ono sing bau reksa macam kono ono sing bau reksa, sering kecelakaan macam-macam, ono penampakan dan sebagainya. So kadang-kadang Pak gregel Pak. Okay. Maka bagaimana? Apa kita berlindungnya pada yang bau reksa itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berlindungnya kepada Allah yang menciptakan dia, yang menguasai nasib dia. Ya, dhewe padha awake dhewe golek nasib sing pengen sing apik kan gitu. Waduh lho Pak jane Pak. Cuma dia ora ngerti wae kan gitu. Ya, maka bagaimana kita minta perlindungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kemudian kita minta-minta pada selain Allah Subhanahu wa taala, penunggunya sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya hadis yang lain ya. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang namanya adalah ya Mu'adz bin Anas. Nah, ini termasuk nama yang jarang ini. Ya, seringnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, ini Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Ya, seorang dari ya suku Juhani ya, Juhani. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man akala ta'aman, barang siapa yang telah makan dengan sebuah makanan napa kemawon, ya, jangan ngemi ayam, jangan dahar tinggi ya, bapak tinggi ya Pak ya, atau yang lain nyoto Pak ya, nyoto nyatain sebagainya ya, yang penting makan. Tsumma qala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ya alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, ini doanya, ini zikirnya. Kalau enggak bisa mboten hafal ya alhamdulillah. Ingkang bahkan apa? Napa Pak? Memuji
Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lebih baik adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi ini. Termasuk yang sebelum saya lupa, saat kita bersin juga mengucapkan apa, Pak? Alhamdulillah. Nah, di sana ada beberapa riwayat yang semuanya adalah sah. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah saja. Di riwayat yang lain, Abu Daud kalau nggak salah, bisa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin komplit. Ya. Atau yang ketiga, alhamdulillah ala kulli hal. Itu saya ketelu-telu nih. Jadi sinot lengkap. Ya, kadang-kadang bisa kita praktikkan salah satu di antaranya. Alhamdulillah pendek, Dok. Wah, itu bagaimana? Bersin alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, sing ora ngerti ditambah ar-rahmanir rahim. Oh, iki arep ngaji ngono ya. Ya, tapi boleh itu. Ya, karena dicontohkan dalam hadis. Sebagaimana juga kita boleh mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Tiga-tiganya boleh insyaallah. Ya. Nah, di sini diucapkan alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji milik Allah yang sudah memberikan aku makan dengan makanan ini. Ada ta'am. Wa razaqani, dan telah memberikan rizki aku dengannya. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ya, kalau panjenengan sami saged daharane nggih sing nyiptake Allah. Yang menyampaikan makanan itu kepada kita juga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mampu untuk makan juga Allah. Ya. Bukan mesti kemudian ada orang yang sudah ada makanan di hadapan dia bisa makan. Ya, benar betul, Pak. Dia baru ngangkat tangannya, kemudian bagaimana? Tangannya lumpuh bisa. Ya, berapa banyak kejadian? Ya, sampai-sampai disebutkan itu berapa kejadian bagaimana ada orang yang kemudian dia berangkat kerja, mau berangkat kerja bagaimana? Dia benek kenapa nih, Pak? Kancing bajunya. Baru benek kancing baju meninggal dunia, Pak. Dia nggak sempat buka lagi kancing bajunya. Sing buka no, yang buka orang yang memandikan dia. Loh niku. Jadi kita bagaimana? Kita sekedar makan saja itu enggak sekedar makanan tok nikmat yang kita dapatkan. Tapi bagaimana makanan itu sendiri? Datangnya makanan itu, rezekinya itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya awake dhewe. Lho niku iso ngrasake makanan kita yang kita makan itu enak-enak kalau kita itu sehat. Oh, sekedar flu saja itu kadang-kadang krasane beda kok. Nggih, Pak nggih. Walah nawani sate pas loro. Gitu, Pak. Lagi gomen pirang-pirang malah tawani apa-apa. Yo, saiki tak ajak kowe milih mangan apa gitu, Pak ya. Walah nawanine pas lagi wong loro. Ora tenanan kan itu, Pak ya. Itu makanan-makanan yang sangat enak itu, yang sangat kita berselera saat kita sehat itu, saat kita sakit itu kurang kok itu. Gitu, Pak. Dari sebutan. Maka bagaimana? Semuanya sekali lagi saat kita makan itu kumpulan dari berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih sehate awake dhewe. Nggih indera perasa kita dinormalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih lidah kita nggih dalam kondisi sehat, pencernaan kita sehat, orang penyakit liyane, Masya Allah itu komplit banget. Jadi yang saat kita bersyukur pada Allah saat kita mendapatkan makanan tidak sekedar dari makanan itu saja, namun nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali. Nah, kalau seorang berdoa demikian, ya dia sadari nggak ada kekuatan, tidak ada daya bisa pindah dari satu kebaikan, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kecuali hanya pertolongan Allah. Dia berdoa demikian, Rasulullah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Loh Pak Bu, sekedar kalau panjenengan sami dahar, kalau memperhatikan adab yang diajarkan oleh Nabi, itu jadi kesempatan bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho mayar, Pak. Mayar, Bu. Gur dahar lho. Wis penak, lho sampeyan. Ya. Kemudian bagaimana?
wareg nggih mangke dar nggih wonten warege barang toh. Nggih. Kemudian kita penuhi adabnya, kita berdoa setelah makan itu, Allah ampuni dosa kita. Wis penak, wis wareg diampuni dosane. Penak mboten, Pak? Masya Allah. Dan itu ada hal yang sangat sempurna, sangat istimewa dalam ajaran Islam. Sekedar makan kok ya iso dadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, itu kan luar biasa. Nah, ini kita selesaikan dari sini. Kemudian kita sudahi. Nggih, Pak nggih? Wah, senang kita ya sambung. Wa man labisa thauban, demikian juga kalau seorang itu memakai pakaian kemudian diucapkan faqala alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi kasani hadza thaub, yang sudah memberikan aku pakaian ini, wa razaqanihi, sudah memberikan aku rizki dengannya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku, wufira lahu, ya, ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Agem kula panjenengan sami ngagem pakaian sambil berdoa itu, kita berpakaian nutup aurat kita terlindung dari panas dan dingin, Allah juga ampuni kita dengan berdoa itu. Masya Allah. Ini apa? Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian luas. Makanya Allah mengatakan innahu kana bikum rahima. Sungguhnya Dia Subhanahu wa taala itu pada kalian itu sangat rahmat sekali. Sebuah kisah yang disebutkan sama Syekh Wahid Abdul Salam Bali, penulis buku ini, Pak. Ya, sekedar contoh itu. Bukan kejadian sesungguhnya. Kemarin saya sampaikan mungkin. Ada seorang yang mungkin dia sangat marah. Ya, nesu, Pak. Kemudian bagaimana ada seorang anak, ada seorang remaja diajar habis-habisan. Diwajar nganti bagaimana, ya, terus nganti elek istilahnya ya, nganti tangannya patah, kakinya patah. Ini sekedar contoh, Pak, ini ya. Ternyata bagaimana? Ternyata diketahui ini adalah anaknya seorang jenderal polisi yang masih tugas dan bawahi banyak polisi. Kinten-kinten Arab dinapake niku, Pak, priyanten. Oke. Ternyata bagaimana dia tahu? Ternyata ya anake, ya, panglima polisian misalnya gitu. Kalau sini apa namanya, Pak? Ya, Kapolri ini misalnya kayak itu, Pak, ya. Ya, sebuah daerah. Dia di rumahnya dalam kondisi ketakutan. Wah, aku arti apa kayak gitu kan? Ya. Kalau kita sebagai orang itu, Pak, kira-kira kita gimana, Pak? Sekembropes tadi itu, iki mesti aku, wah, entek. Nasib saya entek. Ternyata bagaimana? Kemudian jenderal polisi tadi, ya, yang dia membawa banyak anak buah itu tadi, yang berbuat apapun terhadap orang tadi itu bisa disingkirkan tintek ya iso. Ya, bagaimana mengutus utusan ke rumah orang tadi dengan mengatakan bagaimana kamu sudah melakukan kejahatan pada anaknya, ya, pimpinan kami. Tapi bagaimana dia mengatakan, bapak mengatakan, ya, jenderal mengatakan bagaimana kamu akan dimaafkan asal kamu minta maaf dan kowe rambaleni. Kinten-kinten kita gimana, Pak? Kalau kita sebagai orang itu, kita akan mengatakan bagaimana? Kita akan bersyukur sekali. Masya Allah. Kita senang nggak dengan orang itu tadi kira-kira? Kita akan jadi senang. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih dibanding orang itu. Kita itu berbuat salah siang malam sejak kita dari balik sampai hari ini. Namun bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kamu minta maaf, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak mengulangi lagi bertobat pada Allah, ya, tidak mengulangi dosa itu tadi, Allah maafkan kamu. Benar, Pak, demikian, Pak? Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, rahmatnya Allah pada kita, rahmatnya Allah yang sedemikian luas pada kita. Innahu kana bikum rahima, sungguhnya Dia Subhanahu wa taala pada kalian itu maha rahmat. Dan itu yang sebenarnya harusnya menjadikan kita semakin cinta pada Allah. Allah kasih nikmat kita yang banyak, kita salah, kita datang kepada Allah taiban mukbilan biqalbina, ya, ilallah, pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni kita. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, termasuk juga pertemuan kita ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita,
yang menerima tobat-tobat kita dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.